Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai project scheduling process, activity and event, and specifying the lag times. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang dengan saya sendiri, Natali Kadiesi Kristi Purwandari dengan NIM 18055511001 dan 2 rekan saya yaitu Putu Restu Putra Susena dengan NIM 18055511004 dan Putu Yuina Mahayani dengan NIM 18055511015. Baik, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama yaitu penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek merupakan kegiatan menetapkan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Nah, manfaat penjadwalan proyek yang pertama menunjukkan hubungan tiap kegiatan lainnya dan terhadap keseluruhan proyek. Yang kedua, mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di antara kegiatan. Yang ketiga, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk setiap kegiatan. Dan yang keempat, membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya lainnya dengan cara hal-hal kritis pada proyek. Sumber daya proyek yang berkaitan dengan penjadwalan proyek. Yang pertama, ada sumber daya manusia, material proyek, peralatan, dan modal kerja. Sumber daya manusia dapat diklasifikasikan berdasarkan keahliannya terkait dengan proyek. Sedangkan material proyek mencakup spektrum luas, seperti misalnya bahan-bahan kimia untuk proyek ilmiah, fondasi untuk proyek konstruksi, survei data untuk pemasangan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, peralatan. Nah, peralatan dapat digunakan untuk menunjukkan tipe, ukuran, dan jumlahnya. Dan yang keempat, yaitu modal kerja, di mana dalam situasi proyek tertentu, seperti konstruksi, modal kerja diperlukan sebagai sumber daya karena jumlahnya yang terbatas. Perkembangan penjadwalan proyek. Manajemen proyek telah diterapkan dari awal peradaban manusia, di mana pada tahun 1900-an, manajemen proyek dengan proses sistematiknya diterapkan pada proyek rekayasa yang kompleks. Nah, pada tahun 1990 merupakan tanda awal era manajemen proyek modern dengan datangnya bersama-sama dengan bidang rekayasa teknik atau engineering sebagai satu kesatuan. Nah, sedang di Indonesia sendiri, manajemen proyek berkembang pada era tahun 1970 sampai dengan 1990-an. Diawali dengan berkembangnya proyek-proyek infrastruktur yang banyak memerlukan profesional di bidang manajemen proyek. Salah satunya yang berdiri pertama kali adalah Project Management Institute Chapter Jakarta, yang sekarang disebut PMI Indonesia. Didirikan pada tahun 1996. Nah, adapun keahlian yang dibutuhkan dalam manajemen proyek, yang pertama, seorang manajer proyek yang baik harus memiliki kompetensi yang mencakup unsur ilmu pengetahuan, knowledge, kemampuan, skill, dan sikap atau attitude. Karena sebuah proyek akan dinyatakan berhasil apabila proyek dapat diselesaikan sesuai dengan waktu, ruang lingkup, dan biaya yang telah direncanakan. Selain itu, seorang manajer juga harus memiliki skill atau keahlian dalam manajemen proyek yang meliputi yang pertama, the project management body of knowledge, di mana seorang manajer yang baik harus memiliki skill ini karena merupakan implementasi dari 9 project management knowledge, sehingga seorang manajer yang baik dapat menggunakan ini termasuk teknik dan alat yang mendukung kemajuan suatu proyek. Yang kedua, application area knowledge, standard and regulation. Manajer yang memiliki skill ini mempunyai pengetahuan tentang proyeknya ini. Misalnya dia seorang manajer pada proyek IT, maka dia mengetahui apa standar dan regulasi dari sebuah proyek IT tersebut. Yang ketiga, project environmental knowledge. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak hanya berhadapan dengan situasi, tempat, dan kondisi yang sama terus-menerus. Nah, dari sana kita juga tahu bahwa banyak sekali perbedaan dan banyak sekali adaptasi yang perlu dilakukan pada saat kita ada di satu ruang lingkup yang baru atau mungkin saja dalam proyek yang baru. Nah, seorang manajer juga tidak hanya bekerja dalam
organisasi yang sama atau tipe proyek yang sama. Maka dari itu dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perbedaan tersebut dan mengetahui berbagai macam aspek atau pengetahuan dalam kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, soft skill or human relation skill. Nah, untuk mencapai suatu pencapaian tinggi, diperlukan soft skill or human relation skill. Soft skill yang bagus diperlukan dan penting karena seorang manajer proyek memerlukannya untuk mengetahui, mengarahkan, memenuhi permintaan stakeholder, memimpin tim, memotivasi, bernegosiasi, dan menyelesaikan masalah. Sedangkan soft skill yang baik juga dapat membantu kerja manajer proyek dalam menyelesaikan masalahnya. Selain itu, seorang manajer proyek juga memerlukan human relation skill yang baik pula karena manajer proyek tidak bekerja sendirian, dia bekerja bersama tim. Dan apabila seorang manajer tidak memiliki skill tersebut, maka kerja tim pada proyek akan buruk dan itu tidak baik dalam menjalankan suatu proyek. Lalu berikut ini merupakan masalah-masalah dasar dalam perencanaan maupun penjadwalan proyek. Yang pertama, ada keinginan klien yang berubah-ubah atau tidak jelas. Nah, keinginan klien yang tidak pasti dapat menjadi masalah yang besar. Penting untuk kita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir proyek sehingga klien tidak akan bisa lebih spesifik terhadap persyaratan yang dimilikinya. Yang kedua, tidak menempatkan orang yang tepat untuk mengatur proyek. Nah, biasanya dalam pengalokasian sumber daya, sebagian besar usaha dikerahkan untuk fokus mencari sumber daya yang tepat dibandingkan mencari manajer proyek yang tepat. Kadangkala pula seorang manajer proyek dipilih berdasarkan ketersediaan tenaga kerja yang ada, bukan berdasarkan skillnya. Yang ketiga, yaitu gagal untuk mendapatkan dukungan. Nah, seringkali sebuah proyek gagal karena mereka tidak mendapat support yang cukup dari departemen atau orang-orang yang tergabung dalam proyek tersebut, termasuk manajer. Nah, tidak membuat job desk atau role yang jelas untuk seluruh tim juga dapat menjadi masalah. Yang selanjutnya, tidak menjelaskan personal payoff dari masing-masing orang ketika proyek berhasil. Yang selanjutnya ada tidak menjelaskan bagaimana evaluasi dari kontribusi tiap orang. Tidak menjelaskan bagaimana evaluasi dan kontribusi setiap orang. Dan selanjutnya gagal untuk membuat sense of urgency mengenai proyek. Masalah selanjutnya yaitu kurangnya komunikasi. Nah, komunikasi menjadi faktor terpenting kesuksesan sebuah proyek manajemen. Komunikasi antar tim dengan manajer, tim dengan klien, dan seterusnya harus selalu dijaga. Yang kelima, kurang spesifik terhadap bidangnya. Proyek yang tidak memiliki ultra clear goal akan gagal. Bidang atau jangkauan yang berubah adalah hal yang paling berbahaya yang dapat terjadi dalam sebuah proyek. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menghabiskan dana dan waktu yang sangat banyak. Dan yang terakhir yaitu tidak memiliki ukuran untuk mendefinisikan keberhasilan. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang manajer proyek adalah ia harus mengerti dan paham apa arti kesuksesan proyeknya, apa yang membuat proyeknya berhasil, kapan proyek akan selesai dilaksanakan, dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari penjadwalan proyek ini sendiri, yang pertama untuk menentukan durasi total yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, menentukan waktu pelaksanaan dari masing-masing kegiatan. Yang ketiga, menentukan kegiatan yang tidak boleh terlambat atau tertunda pelaksanaan dan menentukan jalur kritis. Yang keempat, menentukan kemajuan pelaksanaan proyek. Yang kelima, sebagai dasar penghitungan cash flow proyek. Yang keenam, sebagai dasar penjadwalan sumber daya proyek seperti tenaga kerja, material, dan peralatan. Dan yang ketujuh yaitu sebagai alat pengendalian proyek. Selanjutnya kita akan masuk ke activity and event. Nah, yang pertama yaitu menentukan durasi kegiatan atau aktivitas. Nah, durasi adalah jumlah waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Penjadwalan pada dunia konstruksi biasanya menggunakan satuan hari kerja atau hari kalender. Penjadwalan konstruksi biasanya disertai dengan sebuah deskripsi yang akan membantu dalam pembacaan jadwal. Kebanyakan dari deskripsi ini dibuat dengan menggunakan singkatan karena ruang dalam menuliskan deskripsi tersebut sangat terbatas.
dan setelah itu menentukan hubungan logis. Dan yang terakhir yaitu menentukan hubungan logis, di mana setelah menentukan kegiatan dan durasi, langkah berikutnya dalam membuat penjadwalan jaringan kerja adalah mengatur kegiatan-kegiatan tersebut sehingga setiap aktivitas dapat disajikan secara logis. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Restu Susena. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Restu Putra Susena, NIM 1805511004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan logis. Yang pertama, hubungan logis, di mana hubungan logis itu bisa kita lihat seperti gini, row ini, di mana ada pekerjaan fondasi, pekerjaan atap, pekerjaan interior selesai, dan ada pekerjaan ekskavator dulu. Setelah interior baru selesai. Nah, di sini artinya hubungan logis itu adalah di mana pekerjaan itu bertahap dari bawah ke atas sampai selesainya. Artinya bertahap-bertahap. Oke, di mana hubungan logis itu adalah ada tiga. Di mana yang pertama itu ada hubungan sebelumnya atau predecessor, ada hubungan setelahnya atau successor, dan ada yang terakhir itu ada hubungan tak tergantung independen. Nah, untuk hubungan sebelumnya atau predecessor itu adalah hubungan yang terjadi ketika sebuah aktivitas harus selesai terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Jadi artinya misalnya contohnya ini seperti pekerjaan rabatan untuk lantai, di mana kita harus selesai merabat dulu baru kita bisa memasang lantai. Seperti itu. Oke, lanjut ke hubungan setelahnya atau suksesor, di mana ada hubungan yang terjadi setelah selesainya suatu aktivitas. Nah, ini aktivitas itu artinya suatu kita tuh bisa terjadi setelah selesai aktivitas, misalnya proyek A baru bisa dikerjakan setelah proyek Amin, misalnya seperti itu, baru bisa dikerjakan seperti itu. Oke, lanjut ke hubungan tak tergantung atau independen, di mana hubungan kegiatan yang tidak didahului atau mendahului kegiatan lainnya, mulai dan selesainya kegiatan atau aktivitas independen, tidak tergantung pada mulai atau selesainya kegiatan atau aktivitas lain. Nah, ini contohnya ini seperti hubungan tak tergantung itu seperti kita melester ya. Melesteran itu artinya kita melester di sebelah kiri dinding, terus kita pindah ke sebelah kanan dinding, dan sebelah kiri itu kita bisa lanjutkan dengan askian seperti itu. Jadi kita tidak harus menunggu selesainya pelesteran dengan beton itu apa mortar itu sebelum kita harus kita menunggu itu, tidak harus, karena bisa kita lanjutkan dengan pekerjaan askian seperti itu. Oke, next. Nah, sini ada metode activity network. Selanjutnya ada metode activity network, di mana metode activity network ini dibagi menjadi dua, yaitu activity on a row AOA atau a row diagram method ADM. Terus ada activity on node atau AON atau President Diagram Method atau PDM, di mana AOA ini adalah kegiatan atau digambarkan pada garis panah atau arrow. Dalam hal ini, node merupakan suatu peristiwa atau event. Nah, untuk membuat diagram AOA harus terlebih dahulu menentukan kegiatan dan durasi pekerjaan tersebut seperti itu. Oke, untuk AON, di mana kegiatan digambarkan pada node. Nah, ini kebalikannya. Dalam hal ini, garis panah arrow merupakan hubungan logis antar kegiatan seperti itu. Sudah ada AON. Oke, lanjut ke yang ini. Ada metode activity on a row atau AOA ya, itu. Dimana metode AOA ini dibentuk dari anak panah dan lingkaran. Nah, anak panah ini mewakili seperti tadi kegiatan-kegiatan proyek, sedangkan lingkarannya atau node-nya itu mewakili event atau kejadian. Nah, di mana aktivitas atau sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari proyek, itulah aktivitas. Nah, event titik signifikan selama waktu proyek. Nah, sebuah event bisa saja merupakan waktu yang mana suatu aktivitas diselesaikan atau waktu yang mana aktivitas-aktivitas seluruhnya selesai. Itulah yang dinamakan dengan event. Nah, ini yang terakhir ada activity dummy atau sering kita dengan aktivitas semu itu kan, atau aktivitas buatan dengan nol durasi yang hanya menggambarkan
hubungan presiden di antara kegiatan-kegiatan. Itulah dinamakan aktivitas dummy itu. Oke, next. Nah, di sini ada contoh AOA ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nah ini ada node. Nah, untuk lingkarannya ada event, ada activity, arrow-nya ini atau anak panahnya activity. Nah, contohnya itu. Ini juga ada nih, tadi lihat. Ini artinya nih di sini ada event. Nah, ini contohnya ya. Nah, dua elemen penting pada AOA adalah anak panah dan node. Satu anak panah dibuat untuk setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Ekor anak panah merupakan awal dari kegiatan. Sementara kepala anak panah merupakan akhir dari kegiatan. Itu lo kita pegang. Nah, sini. Nah, ini contohnya. Oke, next. Nah, di sini ada aktivitas dummy ya. Dimana seperti yang sudah saya jelaskan sedikit tadi, itu adalah aktivitas dummy adalah menggunakan aktivitas ketika ada kasus-kasus yang menunjukkan kesulitan yang terjadi jika menggunakan hanya satu anak panah untuk beberapa kegiatan. Itulah harus ada dummy, aktivitas dummy. Dimana dummy itu atau kegiatan semu itu biasanya ditampilkan dengan anak panah dengan garis putus-putus. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini tanpa dummy nih. Nah, yang di atasnya tanpa dummy. Row, ada node. Dan ini dengan dummy nih. Nah, dimana aktivitas dummy itu aktivitas yang bisa dikerjakan berbarengan sih itu kan. Atau ini untuk beberapa kegiatan tuh bisa dibarengin nanti itu kegiatan tuh semu gitu. Itu aktivitas dummy ya. Oke, dan next. Nah, di sini selanjutnya ada metode jalur kritis, di mana jalur yang memiliki rangkaian komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama dan menunjukkan kurun waktu penyelesaian proyek yang tercepat. Itulah metode jalur kritis. Itulah jalur kritis ya. Oke, yang pertama itu ada early start atau ES. Nah, di mana waktu paling awal sebuah kegiatan dapat dimulai setelah kegiatan sebelumnya selesai. Itu adalah early start tadinya. Oke, lanjutnya ada late start atau LS. Nah, di mana waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat diselesaikan tanpa memperlambat penyelesaian jadwal proyek. Selanjutnya ada early finish atau EF, di mana waktu paling awal sebuah kegiatan dapat diselesaikan jika dimulai pada waktu paling awalnya dan diselesaikan sesuai dengan durasinya. Itulah early finish. Selanjutnya ada yang terakhirnya ada late finish atau LF, di mana waktu paling akhir sebuah kegiatan dapat dimulai tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Itulah late finish. Itu. Nah, ini ya. ES, LS, late start, ada early finish, ada late finish. Nah, di sini kita lanjut ke perhitungan maju pada ADM, di mana ADM itu sama dengan AOA ya. Gitu. Oke, di sini ada syaratnya di kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendahuluinya atau predecessor telah selesai. Yang kedua ada waktu paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan 0. Oke. Nah, waktu selesai paling awal suatu kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling awal ditambah kurun waktu kegiatan yang bersangkutan ya. Paling awal itu selalu 0 ya. Dimana ini adalah ES sama dengan EF sama dengan ES plus D, atau EF IJ sama dengan ES IJ plus D IJ. Gitu. Itu rumusnya ya. Oke, yang keempat, bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih kegiatan pendahulunya, maka ES-nya adalah EF terbesar dari kegiatan tersebut seperti ini ya. Ada memiliki 2 atau lebih kegiatan pendahulunya, yang terbesar ininya EF-nya dari kegiatannya. ES-nya itu yang terbesar dari EF sebelumnya gitu. Oke, di sini ada contoh perhitungan maju ya, di mana durasinya itu adalah 19.
ini satuan 19 hari, di mana dalam row A ada 3 hari, sini ada 5 hari, 8 ditambah 6, 14, 14 tambah 5, 19. Oke, benar ya? 19 hari seperti itu. Ini artinya pekerjaan ini dimulai setelah pekerjaan yang pertama, dilanjutkan ke sini. Jadi bisa dilihat ya krisisnya ke sini ya, jadi 19 ya. Oke, panjang alurnya. Seperti itu. Oke. Bila hasil perhitungan di atas dibuat dalam suatu format akan dihasilkan tabulasi sebagai berikut. Nah, ini dah. Dimana I ini, J-nya nih. Nah, ini kegiatan awal dinamakan dengan A. Durasinya 3. Durasinya 3 hari misalnya. Nah, ES-nya 0, 3. Situ. Oke, lanjutkan. Ini 2 ke 4. Ada 2 ke 4. Dinamakan dengan kegiatan C. Dimana waktunya 5 hari. ES-nya 3 ke 8. 5. Situ. Ini ada 3 ke 3. 3 ke 6, maaf. 3 ke 6. Waktunya dimana ada 2 ke 3 untuk IJ-nya, dimana namanya adalah B. Nah, jadi yang digunakan ini ada ES EF yang terbesar. Jadi EF-nya digunakan yang 5 gitu. Makanya alurnya ke sini dia. Sini. Untuk finishnya. Oke. Nah, ini untuk perhitungan mundur ya. Nah, untuk perhitungan mundur itu syarat-syaratnya sini. Dimana hitungan mundur dimulai dari ujung kanan, yaitu dari hasil terakhir penyelesaian proyek suatu jaringan kerja. Yang kedua, waktu mulai paling akhir suatu kegiatan adalah sama dengan waktu selesai paling akhir. Nah, dikurangi kurun waktu atau durasi kegiatan yang bersangkutan, atau LS sama dengan LF min D. Nah, itu ya. Itu syarat-syarat konsep dari perhitungan mundur pada ADM. Yang ketiga, bila suatu kegiatan memiliki 2 atau lebih berikutnya, maka waktu paling akhir LF kegiatan adalah sama dengan waktu mulai paling akhir LS berikutnya yang terkecil. Nah, seperti ini ya. Nah, yang terkecil yang dipakai itu 4 ya. 4 yang dipakai. Oke. Nah, ini kita langsung ke contoh ya, contoh perhitungan mundur. Oke. Contoh perhitungan mundur. Nah, seperti ini kan. 3 sama seperti tadi contohnya. Namun ditabulasikan sekarang ya. Tabulasikan. Dimana ini EF-nya 3. Nah, ini menuju ke depannya itu kan 3 dia. Oke, ini dia. Itu kegiatan A. Untuk IJ, kegiatan B, ininya 10, LF-nya atau LED finish-nya 10, di sininya 6, EF-nya 6, dan LS-nya di sini 3, atau di pekerjaan sebelumnya segitu ya. Itu ya perbandingannya ya. Ini bisa dibuatkan ya. LED finish, LED start, early finish, dan early start. Itu konsepnya ya. Itu perhitungan mundur. Lebihnya itu seperti itu perhitungan mundur. Ada LED finish dan LED start seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Restu. Kali ini saya akan membahas tentang Activity on Node atau AON. AON atau yang biasa disebut dengan Precedence Diagram Method atau PDM merupakan salah satu teknik penjadwalan jaringan kerja. Adapun perbedaan dari AON dengan AOA yang sudah dijelaskan tadi, yaitu yang pertama, pada AOA kegiatan ditampilkan dengan anak panah, sedangkan pada AON atau PDM ini lebih menitik beratkan menggunakan node. AON juga menggunakan anak panah, namun anak panah ini hanya menunjukkan keterkaitan antar kegiatan. Yang kedua, pada AOA bentuk node adalah lingkaran seperti gambar, sementara pada AON ini bentuk node adalah persegi panjang.
Yang ketiga, ukuran node pada AON lebih besar dari node AOA karena berisi lebih banyak keterangan. Yang keempat, metode AON ini tidak membutuhkan dummy seperti AOA. Dalam AON, aktivitas atau kegiatan ditunjukkan dengan node yang berbentuk persegi panjang. Dalam node ini biasanya berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada durasi. Yang kedua ada nomor kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga ada deskripsi aktivitas. Yang keempat ada ES atau yearly start, EF atau yearly finish, LS atau late start, dan LF atau late finish. Dan yang kelima ada float yang terjadi, yaitu ada total float atau free float yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3. Berikut ini pada gambar yang paling kiri dan tengah ini merupakan contoh AON sederhana, yaitu yang pertama yang paling kiri, misalkan tidak ada aktivitas sebelum A, aktivitas B dilakukan sebelum aktivitas A. Bisa dilihat contohnya. Ya, dan pada gambar yang tengah ini merupakan contoh AON. Namun apabila kita menggunakan AOA ini harus digunakan dummy. Kalau pada AON itu tidak perlu menggunakan dummy. Misalkan tidak ada kegiatan A sebelum A dan sebelum B, lalu kegiatan C dilakukan sebelum kegiatan A, kegiatan D dilakukan sebelum kegiatan A dan kegiatan B, dan kegiatan E dilakukan sebelum kegiatan B. Baik, selanjutnya ada hubungan logis activity on node. Hubungan logis ini ada 4, yaitu yang pertama hubungan finish to start atau FS. Hubungan ini merupakan hubungan di mana suatu aktivitas tidak dapat dimulai sebelum aktivitas sebelumnya selesai. Hubungan finish to start ini dapat dibuat dalam 3 jenis lag yang digunakan. Lag itu merupakan jeda waktu. Untuk lebih lengkapnya nanti di akhir akan saya jelaskan tentang the lag time. Ini langsung saja saya ke contoh soal. Yang pertama ada lag 0. Lag 0 ini ditunjukkan pada akhir kegiatan pembesian dan pemasakan backcasting serta di awal kegiatan pengecoran, sebab beton dapat dituangkan sesegera mungkin setelah pembesian dan backcasting selesai dilakukan. Bisa dilihat contohnya ini lagnya 0, jadi tidak ada jeda waktu, dia langsung pekerjaan kegiatan A dan kegiatan B itu langsung dikerjakan dan tidak ada jeda waktu, itu artinya lag 0. Yang kedua ada lag positif. Lag positif ini biasa digunakan untuk situasi di mana kebutuhan material untuk perawatan atau penguatan sebelum pekerjaan lain dilakukan. Contohnya, backcasting beton tidak dapat dilepaskan sebelum beton mengeras. Mengerasnya beton ini membutuhkan waktu. Nah, waktunya inilah disebut dengan lag time atau ada jeda waktu. Ini seperti ini ada jeda waktu 14 hari maksudnya. Lanjut yang ketiga, lag negatif digunakan dalam situasi di mana suatu kegiatan diizinkan dilakukan sebelum aktivitas sebelumnya selesai. Misalnya, adanya menunjukkan, bisa dilihat pada contohnya ini, menunjukkan hubungan antara aktivitas penggalian tanah dengan instalasi pipa. Penggalian tanah misalkan memiliki durasi 3 hari untuk penyelesaiannya, tetapi tidak seluruh 3 hari tersebut harus selesai, baru pekerjaan instalasi pipa itu baru bisa dimulai. Nah, memasuki hari kedua pekerjaan penggalian tanah, pekerjaan instalasi pipa itu sudah dapat dimulai. Nah, hal ini ditunjukkan dengan menggunakan lag negatif atau 1 atau min 1, dan ini merupakan kegiatan adanya overlapping ya, penumpukan pekerjaan namanya. Oke, lanjut ke hubungan yang kedua, yaitu hubungan start to start atau SS. Hubungan ini di mana suatu dua aktivitas atau lebih dapat mulai secara bersamaan. Langsung saja kita ke contoh soal, yaitu yang pertama untuk lag positif. Nah, bisa dilihat ini merupakan contoh dari lag positif, di mana instalasi pipa dapat dilakukan 2 hari setelah mulainya aktivitas penggalian tanah. Jadi dia ada lag 2. Lanjut untuk yang kedua ada lag 0. Biasanya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua aktivitas yang dimulai bersamaan. Contohnya bisa dilihat di bawah. Contohnya yaitu pemasangan backcasting dibuat bersamaan dengan pembesian pada plat beton.
Bisa dilihat ini dia tidak jeda waktu dan dia dilakukan secara bersamaan. Lanjut yang ketiga, lag negatif sangat jarang digunakan karena sangat sulit dipahami sehingga lebih baik dihindari. Lanjut ke hubungan yang ketiga, yaitu hubungan finish to finish atau FF. Hubungan ini merupakan hubungan di mana dua kegiatan atau lebih menyelesaikan aktivitasnya secara bersamaan. Itu yang pertama ada lag positif. Bisa dilihat yang ini contoh lag positif di mana instalasi pipa tidak dapat selesai sehingga 1 hari setelah penyelesaian pengukuran dan penggalian tanah. Jadi dia ada lag +1. Yang kedua ada lag 0. Bisa dilihat, jadi dijelaskan ketika casing pelat telah selesai dipasang, pekerjaan pembersihan pelat juga dapat selesai. Jadi tidak jeda waktu, mereka memang bersamaan selesainya. Lalu yang ketiga, penggunaan hubungan FF dengan lag negatif ini sebaiknya dihindari. Lanjut untuk hubungan yang terakhir atau yang keempat, itu merupakan hubungan start to finish atau SF. Hubungan ini merupakan hubungan di mana suatu aktivitas bisa diakhiri jika aktivitas lain sudah dimulai. Sebagai contoh, sebuah gedung kantor akan dibangun dengan menggunakan lantai karpet dan kayu. Lantai kayu dapat dipasang sebelum, sesudah, atau bersamaan dengan pemasangan karpet di semua tempat kecuali di kantor direktur, di mana lantai kayu panel sudah harus terpasang baru diikuti dengan pemasangan karpet. Nah, hubungan ini menunjukkan hubungan dengan lag positif, di mana mulainya kegiatan pemasangan karpet dengan selesainya pekerjaan pemasangan lantai. Bisa dilihat ini merupakan gambarnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai perhitungan maju pada AON. Tujuan dari perhitungan maju pada AON adalah untuk menentukan waktu mulai paling awal atau early start yang terjadi. Adapun ketentuan dalam perhitungan maju adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka terkecil yang terjadi pada ES adalah 0. Yang kedua, aktivitas EF adalah aktivitas ES dijumlahkan dengan durasinya, yaitu EF sama dengan ES ditambah D. Lalu, nilai ES pada kegiatan berikutnya didapatkan dengan menambahkan lag pada anak panah dengan nilai EF pada kegiatan sebelumnya sesuai dengan hubungan logis antara kegiatan tersebut. Langsung saja ke contoh soal. Itu yang pertama, ada kegiatan yaitu hubungannya finish to start dengan lag 0. Bisa kita lihat itu kegiatan D dengan ES-nya 16 dan durasinya 8, lalu didapat DF-nya itu 16 ditambah 8 yaitu 24. Nah, lanjut ke kegiatan yang kedua yaitu kegiatan H dengan lagnya 0, maka EF pada kegiatan D ditambah 0 untuk menghasilkan ES pada kegiatan H. Ya, karena lagnya 0 yaitu 24 ditambah 0 tetap dia 24 dengan durasinya 6 yaitu 24 ditambah 6 didapat EF pada kegiatan H sebesar 30. Lalu yang kedua, EF dengan lag kedua diketahui untuk ES-nya itu 8 dan durasinya itu 4, maka EF-nya itu 8 tambah 4 didapat 12. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu kegiatan C, ternyata ada jeda waktu selama 2 hari. Maka EF pada kegiatan C itu 12 ditambah 2 agar menghasilkan ES pada kegiatan E, yaitu 12 tambah 2 dapat 14. Untuk kegiatan E durasinya 6, maka 14 tambah 6 didapat EF untuk kegiatan E sebesar 20. Lalu untuk contoh yang ketiga yaitu dengan hubungan start to start dengan lag kedua. Nah, karena start to start maka ES-nya pada kegiatan Q itu didapat dari ES pada kegiatan R ditambah dengan lagnya, yaitu 20 ditambah 2 didapat 22. Dan untuk kegiatan R dengan durasinya 5, yaitu 20 tambah 5 didapat EF-nya itu 25. Dan pada kegiatan Q dengan ES-nya 22 dan durasinya 6 didapat EF-nya itu 28. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan mundur pada AON atau PDM. Perhitungan mundur diselesaikan dengan menghitung durasi dari
kanan ke kiri diagram. Pada saat melakukan perhitungan mundur, maka kotak let's start dan let's finish ini akan terisi. Nah, adapun langkah perhitungan mundur, yaitu yang pertama, nilai terbesar yang mungkin terjadi untuk let's start dan let's finish ini adalah nilai durasi proyek. Yang kedua, nilai let's start adalah nilai let's start ini adalah nilai LF dikurangi dengan durasi proyek. Yaitu yang ketiga, nilai LF pada kegiatan sebelumnya, didapat dari nilai LS dikurangi lak pada anak panah pada kegiatan sesudahnya. Langsung saja ke contoh soal, yaitu yang pertama, hubungan finish to start dengan lak 0. Nah, kita bekerja dari kanan ke kiri. Lalu yang pertama itu untuk kegiatan H dengan LF-nya itu 32 dan durasi proyeknya 6, maka didapat let start-nya itu 32 dikurangi 6 dapat 26. Lalu untuk mengetahui let finish pada kegiatan D didapat dari 26 ini dikurangi laknya 0. Nah, 26 dikurangi 0 jadi tetap di 26 pada kegiatan D untuk let finishnya. Nah, untuk mengetahui let start pada kegiatan D dengan cara 26 ini dikurangi 8, yaitu 26 kurang 8 sama dengan 16. Lanjut untuk contoh yang kedua, yaitu finish to start dengan lak 2. Kita bekerja juga dari let finish pada kegiatan E, dimana 25 dikurangi 6 didapat let startnya 19. Nah, untuk mengetahui let finish pada kegiatan C didapat dari 19 dikurangi 2 yaitu 17. Nah, untuk mengetahui let start pada kegiatan C didapat dari 17 dikurangi 4 didapat 13. Lalu lanjut untuk contoh yang ketiga, yaitu hubungan start to start dengan lak 2. Kita bekerja dari 28. Nah, 28 ini merupakan let finish untuk kegiatan Q, di mana 28 dikurangi 6 didapat let start untuk kegiatan Q sebesar 22. Nah, untuk mengetahui let start pada kegiatan R didapat dari 22 dikurangi 20, maksudnya 22 dikurangi 2 didapat 20. Baik, materi selanjutnya yaitu lag time dan lead time. Apa itu lag time? Lag time adalah tenggang waktu antara selesainya satu pekerjaan dengan dimulainya pekerjaan lain. Penulisan lag time ini disimbolkan dengan tanda plus. Langsung saja kita ke contoh kasus. Saya ambil contoh kasus persiapan pada proyek. Yang pertama ada membersihkan lokasi. Durasinya 3 hari. Dengan dimulai pada Senin 2 Januari dan selesai pada Rabu 4 Januari. Nah, seharusnya membawa perkakas ke lokasi itu dimulai pada hari Kamis. Namun setelah ada lag time 1 hari, maka membawa perkakas ke lokasi dimulai pada Jumat 6 Januari dan selesai pada 6 Januari juga karena durasinya 1 hari. Berikut ini merupakan tampilan lag time pada Microsoft Project. Kita harus mengetahui apa perbedaan lag time dan lead time, karena pada Microsoft Project nantinya yang akan kita pelajari, lag time dan lead time ini sangat penting dalam mendefinisikan predecessor atau hubungan antar kegiatan. Lanjut saja kita ke lead time. Lead time merupakan penumpukan waktu antara selesainya satu pekerjaan dengan dimulainya pekerjaan lain. Penulisan lead time disimbolkan dengan tanda min. Langsung saja ke contoh kasus, sama seperti contoh kasus pada lag time, yaitu contoh kasusnya yaitu membersihkan lokasi dengan durasi 3 hari.
dimulai pada Senin 2 Januari dan selesai pada Rabu 4 Januari. Seharusnya membawa perkakas ke lokasi ini dimulai pada hari Kamis 5 Januari. Namun karena ada lead time atau penumpukan atau overlapping, maka membawa perkakas ke lokasi ini dimajukan dari Kamis 5 Januari menjadi Selasa 3 Januari. Dan ini merupakan gambar diagram lead time pada Microsoft Project. Baik, sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.